Lesti Kejora tak hanya disorot sebagai seorang diva dangdut, namun kontroversi seputar rumah tangganya dengan Rizky Billar hingga kini masih menuai sorotan. Ya, hingga kini publik pun masih menyoroti sosok Lesti pasca pencabutan laporan yang dibuatnya terhadap sang suami Rizky Billar di Polres Metro Jakarta Selatan pada akhir September 2022 lalu. Namun usai tindakan pencabutan laporan dugaan KDRT tersebut ternyata berdampak banyak pada dirinya. Diketahui, akhir-akhir ini muncul kabar heboh di media sosial bahwa Lesti sudah terdepak dari juri DA5. Lalu, benarkah demikian? Seperti apa fakta dengan kabar yang heboh di media sosial tersebut? Seperti apa pula tanggapan Ramzy atas kabar Lesti yang sudah dipecat menjadi juri DA5? Lalu, seperti apakah tanggapan pihak Indosiar akan hal tersebut? Di hari yang sama, Lesti pun justru tampil bersama di konser Betran yang diselenggarakan di Tenis Indoor Senayan. Seperti apa tanggapan para selebritis yang menonton aksi Lesti manggung di konser Betran Peto hingga tanggapan masyarakat yang juga menonton langsung Lesti menyanyi dengan nada-nada tinggi. Jauh dari banyaknya cibiran netizen yang dilayangkan kepada Lesti usai dirinya memilih untuk berdamai dengan Rizky Billar suami yang melakukan KDRT. Di luar sana, jajaran fans setia Leslar pun justru sedang menggelar cara yang unik untuk mendoakan langgengnya rumah tangga mereka. Meski sempat kecewa hingga menangisi Lesti yang menjadi korban KDRT, lalu seperti apa fans garis keras Lesti yang tetap mendukung idolanya itu dengan menggelar syukuran potong tumpeng dan doa bersama? Dan bagaimana pula sosok Satria Mulia yang dituding oleh pihak Billar menyebarkan berita bohong ke publik dan terancam dilaporkan polisi oleh Billar? Lalu, seperti apa faktanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perdamaian Lesti dan Rizky Billar memang sudah terjadi lebih dari 1 pekan lalu. Tapi hingga kini dampak sosial yang diterima keduanya seolah tidak kunjung berhenti. Diketahui akhir-akhir ini muncul kabar heboh di media sosial bahwa Lesti dikabarkan tidak lagi menjadi juri dari salah satu acara pencarian bakat musik dangdut, yaitu Dangdut Akademi 5. Seiring berkembangnya hal tersebut, muncul kabar sosok Siti KDI adik Cici Paramida yang juga jebolan dari ajang pencarian bakat beberapa tahun silam tampil untuk menggantikan Lesti. Ramzy yang menjadi host di acara DA5 akhirnya angkat bicara perihal isu Lesti yang didepak dari Indosiar. Benarkah kini Siti yang menggantikan posisi Lesti? Namun usai kabar ini ramai menjadi sorotan di media sosial, akhirnya Minggu 23 Oktober 2022 kemarin, pihak Indosiar Gilang Iskandar yang menjabat sebagai Corporate Secretary Indosiar pun angkat bicara, di mana menyebutkan bahwa kabar Lesti didepak dari Dangdut Akademi 5 Indosiar adalah tidak benar. Mengingat ketidakhadiran Lesti kemarin lantaran ia sudah ada kegiatan lain. Lebih lanjut, lalu mengapa pihak Indosiar mengundang Siti KDI lantaran track record pengalaman Siti sebagai jebolan ajang pencarian bakat dianggap tepat untuk bisa memberikan masukan kepada peserta. Hal ini seperti dikutip dari fifa.co.id.
Saya konsisten nggak mau menceritakan banyak hal, karena memang saya tahu banyak hal. Dikarenakan saya banyak tahu, makanya dari itu saya tidak mau memberitahu. Karena memang bukan hak saya untuk memberitahu itu hal semua. Ya, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai kakak, partner kerja, kita doain mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik untuk mereka. Terbaiknya seperti apa hanya mereka yang bisa tahu, yang menjalankan kebaikan menurut mereka seperti apa. Kita hanya bisa mendoakan. Enggak, itu kan cuma warawiri di sosial media itu. Diedit-edit, orang yang video diedit itu kan itu yang kita lagi mau kombrek itu kan. Memang lagi syuting gitu. Enggak, itu kan untuk mengisi warna baru. Untuk hal itunya bukan kapasitas saya juga, karena bukan saya yang punya perusahaan tersebut gitu kan, tapi sampai sekarang sih enggak ya. Faktanya gue banyak tahu, justru banyak tahu gue tidak mau memberitahu. Karena apa? Takut gue salah ucapan, salah pemikiran, takutnya subjektif dan lain-lain. Jadi biarlah. Lesti memang bukanlah manusia super sehingga mampu sembuh dengan kecepatan super pula. Namun fakta bahwa Lesti bisa dengan cepat tampil di atas panggung dan hanya dalam hitungan minggu pasca diguncang kasus KDRT, hal itu pun tentu mengundang tanya publik. Benarkah kerongkongan Lesti akibat cekikan dari tindakan KDRT yang dilakukan Bilar kini telah sembuh total? Ya, Lesti yang selama ini bikin geger di mana diisukan mengalami pergeseran kerongkongan akibat KDRT yang dilakukan Bilar, kini justru dirinya terlihat kembali di panggung musik sebagai bintang tamu di konser perdana Betran Peto. Tidak hanya memperlihatkan dirinya yang bersemangat bernyanyi, Lesti pun tampak berjoget ria dan seolah sedang baik-baik saja dengan menikmati lagu yang ia nyanyikan. Sontak atas viralnya video tersebut, tidak sedikit warganet yang mencibir Lesti, namun banyak juga yang begitu antusias ketika melihat performa Lesti di atas panggung yang dinilai begitu memukau. Lalu seperti apa tanggapan para selebriti yang menonton pertunjukan Lesti bernyanyi di atas panggung di saat konser Betran Peto? Dan seperti apa pula pakar ekspresi ketika melihat aksi panggung Lesti Kejora yang terlihat begitu bahagia dan juga ceria? Suara masa ngapain nanya sama gue? Spektakuler, hebat dan top semua, dan penyanyi-penyanyi yang lainnya, bintang-bintang tamunya juga top semua. Aduh, sampai tadi ikut nyanyi singkrak tuh. Suaranya bagus. Tadi sampai joget juga pas Lesti nyanyi, Mi. Joget. Tapi sama Bilar juga nggak, Mi? Bilar. Tahu? Ya kan sekarang sudah ada abrakadabra. Sudah ada abrakadabra yang katanya tenggorokannya kegeser udah bagus. Alhamdulillah ya. Saya itu dari awal berbicara tentang KDRT-nya, bukan berbicara tentang hubungan rumah tangganya. Dalam arti ranah publik itu adalah KDRT-nya. Jangan sampai, saya pun pernah mengalami KDRT, Mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi, saya merasa senang. Oh, seberani itu ya Dede ya. Karena jujur, saya pernah mengalami KDRT, tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai. Buat saya ini adalah profesionalitas dan kompetensinya Lesti ya. Di mana sebetulnya kan kalau kita bicara, kita tarik mundur beberapa waktu yang lalu ketika dia melakukan pelaporan terhadap kekerasan dan ada pengakuan gitu ya, ada sebuah cerita bahwa ini bukan kejadian sekali-sekalinya gitu, udah ada beberapa kali kejadian terjadi. Artinya dulu-dulu pas ketika Lesti manggung, ketika Lesti tersenyum, ketika Lesti nyanyi segala macam, bisa jadi habis ada kejadian seperti itu. Artinya apa? Lesti sudah terbiasa sebetulnya dengan Lesti sebetulnya udah terbiasa dengan bahwa dia tampil tetap untuk katakanlah perannya dia adalah sebagai penghibur, nyanyi di depan sebagai penyanyi yang menghibur banyak orang gitu, entertainer gitu. Dan itu kompetensi dia sanggup untuk senyum. Walaupun kalau kita bicara dalam hati mungkin bisa luluh lantak ya misalnya. Apalagi sekarang sudah ada rekonsiliasi, ceritanya Bilar sudah minta maaf, sudah lagi reda nih kejadiannya gitu. Ya
logikanya adalah dia bisa lepas. Saya nggak bisa bilang itu senyum sumringah happy karena kita nggak bicara dalam konteks Bilar. Kalau dia misalnya ngomongin tentang Bilar, terus kita lihat senyumnya, baru kita bisa bicara ini sumringah apa enggak. Ini konteksnya adalah di depan panggung. Artinya apa? Kita bisa melihat ini adalah senyuman yang profesional. Meski sempat kecewa hingga menangisi Lesti yang menjadi korban KDRT, lalu seperti apa sebagai fans garis keras Lesti yang tetap mendukung idolanya itu hingga menggelar syukuran potong tumpeng dan doa bersama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jauh dari Rizky Bilar yang kini berubah diam dan tidak banyak bicara pasca lolos dari kasus KDRT dan berdamai dengan Lesti. Di luar sana, Leslar Lovers justru sedang menggelar cara unik untuk mendoakan langgengnya rumah tangga mereka. Ya, meski mengaku kecewa bahkan menangis derita Lesti yang menjadi korban KDRT, namun di akhir pekan kemarin, Leslar Lovers tetap berusaha untuk mendukung Lesti dengan menggelar syukuran potong tumpeng dan doa bersama. Kita ngadain syukuran kecil-kecilan lah untuk mensupport Leslar. Dengan apa yang terjadi kemarin, semoga tidak terulang lagi untuk anakku Bilar. Semoga kalian adem ayem, sama wadah. Pokoknya apapun itu diselesaikan secara baik-baik. Untuk anakku Bilar, jangan diulang lagi. Sedih gitu ya, apalagi pas awal dengar kabar kejadian kayak gini ya, adanya KDRT, ya shock banget gitu. Maksudnya sampai bener-bener yang gimana sih, ke hati banget gitu, nggak nyangka gitu ya. Kita kan selama ini kan tahu mereka itu kan pasangan romantis ya, kita juga selalu mendoakan dia gitu. Tiba-tiba ada taduh kasih obat mata. Ya kalau dibilang kecewa, kita pasti kecewa ya bun. Tapi kan semua yang menjalankan mereka gitu. Ini bener asli, kalau ini mah sedih banget ya untuk Bang Bi. Jujur ya, emang emak kecewa banget pas denger kayak gini. Emak sempet nggak percaya gitu kan, selama emak kenal Bang Bi kan baik banget kan, terus penyayang gitu ya. Emak sih nggak pernah benci, nggak bakalan gitu, karena emak udah sayang banget ya sama Bang Bi, sama Dede, sama Bang Fatih gitu. Emak mohon kejadian ini tolong dibuat pelajaran ke depannya supaya Bang Bi itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ini kita rasa syukur kita terhadap buat Lesti dan Bilar dan juga Abang El. Semoga mereka semua dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dan ingin menjatuhkan dia. Pokoknya kita semua sayang sama Leslar. Itulah kekompakan Leslar Lovers dalam menggelar syukuran untuk idolanya, di mana mereka mengaku masih begitu sayang dan juga mencintai idolanya itu. Meski kabar tentang perdamaian Lesti dengan Rizky Bilar banyak membuat orang kecewa. Agar Lesti tidak lagi menjadi korban KDRT dan berharap Bilar akan memenuhi janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk melakukan kekerasan. Fans Lesti itu pun juga tidak luput mendoakan idolanya itu agar rumah tangga kedepannya baik-baik saja. Miris ngelihat orang masih menghujat gitu. Tiap hari sedih juga ngelihat dia sedih. Kenapa nak? Dia sedih banget. Campur aduk. Ketika nanti kembali terjadi amit-amit KDRT kembali, Bunda akan mengambil sikap seperti apa Bunda?
Banyak yang benci, banyak yang sayang kata orang kan. Nanti seandainya terulang lagi. Soalnya kalau KDRT ini yang paling dibenci lah. Mungkin kalau di dalam rumah tangga itu nomor 1 itu KDRT, jangan KDRT gitu kan. Salah satunya nanti kalau seandainya Bilar masih melakukan, ya mungkin kita ini belum tentu bisa mendukung dia lagi. Kayaknya sih itu netizen yang bilang gitu apa ya? Cuman oknum aja kali ya, bukan fans. Menurut kita nih nggak semua itu fans, nggak. Karena kalau fans yang sejati nggak akan kayak gitu. Ya mungkin ada sebagian gitu kecewa gitu karena omongannya Mami DP ya gitu. Tapi kita sih udahlah gitu nanggepinnya, nggak terlalu ini banget lah. Mungkin Mami DP kecewa sama Dede gitu, tapi kan wajar karena mungkin dia kan teman deket ya gitu ya. Tapi semua itu kan kita kembalikan kepada Dede. Mami tolong ya, itu semua nggak pure fans Leslar gitu. Mami jangan kepancing gitu. Dede kan udah nganggap Mami kayak ibu ya gitu. Dede tuh kayak sayang banget Mami juga, kelihatan kok. Ini karena ada oknum aja, oknum yang nggak bertanggung jawab, jadi bikin orang yang terdekat tuh memperkeruh keadaan. Dan seperti apa pula sosok Satria Mulia yang dituding pihak Bilar menyebarkan berita bohong ke publik, bahkan terancam dilaporkan polisi oleh Bilar. Seperti apakah faktanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Dan yang lebih mengejutkan, seiring digantikannya Lesti dari kursi juri, seiring itu pula Bilar justru tengah sibuk dengan strategi baru. Ya, pasca berdamai dengan Lesti, Bilar pun langsung bergerak cepat dan berencana untuk menuntut sejumlah pihak yang dinilai merugikan dirinya ketika diguncang kasus pelaporan KDRT Lesti. Salah satunya pria bernama Satria Mulia yang mengungkap isu tentang dirinya. Maka Bilar pun diakui oleh praktisi hukum Indra Tarigan yang menggandeng dirinya untuk melaporkan Satria Mulia ke Polres Jakarta Selatan. Tapi secara mengejutkan, tiba-tiba saja kemarin Indra pun justru mengaku masih harus kembali berkoordinasi dengan Rizky Bilar. Hal ini pun mencuatkan sebuah tanya, mungkinkah Bilar tidak jadi menuntut Satria Mulia? Nanti saya koordinasi sama Rizky Bilar dulu. Tujuan kita untuk melaporkan orang itu cuma satu, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Sangat kecewa, dan dia sampai telepon saya kemarin itu sebelum dia hari Rabu kan dia datang ke Polres ya, jam 1:30 dia telepon, "Bang, ini kayaknya nyalinya kuat ya." Gitu. Aku bilang sama saya nggak ada nyali kuat, saya bilang nanti saya lawan, saya gituin. Tenang aja kau, nanti saya ngurusin. Dan dia memang sempat minta saya ngurusin itu. Jadi lawyernya dia. Dari 100% saya rasa kebohongannya itu 99,99. Mengarang bebas. Dia pernah berstatement kalau dia tidak pernah menyebut nama Rizky Bilar, tapi aku ada buktinya. Dan dia bilang dia tidak pernah memposting foto Rizky Bilar, tapi aku ada buktinya. Kalau dari saya sendiri, sebelum saya koordinasi sama Rizky Bilar begini. Jadi waktu kejadian itu si Satria ini buat cerita seolah-olah abang, mami, dan tantenya itu rebutan si Rizky Bilar. Nah, itu kan udah nggak pantas ya, udah nggak cocok ya. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, si Rizky Bilar nemuin abang sama tantenya itu, sama temannya itu, sama Bang Ricky Barus ya deh ya? Iya. Sama Ricky Barus di kafe Papa Jack. Nah ini sayang nih. 2016 ya? 2016 bulan 10. Jadi si Rizky Bilar itu datang, "Bang, tolongin dong, aku ada sedikit masalah." Ya gue tahu pasti ini kejadian, benar kan?
saya nggak kenal dia, nggak temenan juga, tapi circle-nya dia, circle-nya saya. Enggak, itu kan aibnya bukan aib yang lebay banget, biasa aja kan itu kan. Ya dia kalau mau lapor aja, biasa aja saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.